Alhamdulillah, hamdan lillah, syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Sayyidal Barakah, ya Imamal Karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bismillahi akhin ya nurul karamah, akhin bi qudratillah bisirrihil aziz, akhin ya nurullah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin majra anwarika wa ma'dani asrarika wa aina inayatika wa syamsha hidayatik wa arushi mamlakatika wa nurikal hikmati syafi' kafha ya insad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin la nabiyya ba'da, amma ba'da. Ila hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita mengawali dengan mendoakan guru kita bersama, orang tua kita, pembimbing serta pengasuh lahir dan batin kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga kepada beliau eyang guru kita bersama, Eyang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga guru-guru kita nantiasa ditempatkan di maqamul a'la, maqama mahmudah, amin Allahumma. Yang kita hormati bersama, guru kita bersama, orang tua kita, pembimbing serta pengasuh lahir dan batin kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Huda beserta keluarga besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan lahir dan batin beliau, dan semoga Allah mudahkan segala urusan beliau, dimuliakan, dibahagiakan fid dini wa dunya hatal akhirah, amin Allahumma amin. Yang kami hormati bersama para hadirin wal hadirat Jamiat Tadzkir Kaliaren, Dusun Kalinongko, Desa Taruman rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita kembali mengawali pengajian di malam hari ini dengan menghaturkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena detik dan saat ini, disadari maupun tidak disadari, kita masih merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kita. Maka rasa syukur kita bukan hanya tentang nikmat yang kita rasakan, bukan hanya sisa-sisa hari ini yang sudah kita nikmati, akan tetapi mari bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat lahir dan batin, baik hari ini maupun hari-hari yang telah berlalu.
Sebab di hari-hari yang telah berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dan sudah memberikan nikmat yang sudah kita rasakan. Akan tetapi seringkali kita melupakan nikmat yang telah berlalu. Maka mari pada malam hari ini kami mengajak khususnya kepada diri kami pribadi, marilah bersama-sama kita syukuri nikmat Allah, seluruh nikmat Allah dalam kehidupan kita, bukan hanya nikmat yang bisa kita pilah dan pilih, akan tetapi seluruh nikmat harus kita jadikan bahan untuk bertafakur sebagai bekal modal di dalam hati kita agar semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari di malam hari ini kita ikrarkan rasa terima kasih kita kepada Allah dari hati yang paling dalam, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, junjungan alam, baginda agung Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir di tengah gelapnya manusia. Rasulullah dihadirkan oleh Allah di tengah gelapnya hati manusia, di tengah gelapnya hati manusia yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal tujuan dan arah kehidupan. Maka alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah harus menjadikan sholawat sebagai kesanggupan, menjadikan sholawat sebagai ikrar dalam kehidupan kita, menjadikan sholawat sebagai zikir, sebagai pengingat dalam kehidupan kita bahwa beruntungnya kita semua telah dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita digolongkan sebagai umat Rasulullah yang sejati wa dhahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, di malam yang penuh kebahagiaan ini, marilah kembali kami hanya mengajak, kami hanya mengingatkan khususnya kepada diri kami pribadi yang tentunya masih sangat banyak kekurangan ini. Marilah bersama-sama di malam hari ini kita mengawali untuk mengingat-ingat kembali sudah sejauh manakah prestasi iman dan takwa kita di hadapan Allah. Sudah sejauh manakah kita berusaha berjuang untuk mewujudkan apa yang telah dinasihatkan oleh guru kita bersama. Maka setiap minggu, setiap lapanan di wilayah masing-masing, alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah bisa berkumpul di majelis taklim adalah sebagai pengingat dikala kita lupa. Karena al-insanu makhlul khata' wa nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka di setiap pengajian kita hadir tidak lain adalah sebagai pengingat langkah pribadi kita di dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka di malam hari ini marilah kita mengawali dengan membersihkan hati. Kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang membuat kita jauh dari Allah. Sifat-sifat buruk di dalam hati kita
yang membuat Allah tidak suka dengan kehidupan kita. Maka Nabi SAW bersabda, likulli syai'in soqolatan wa soqolatal qalbi zikrullah. Kata Rasulullah SAW, setiap yang kotor ada pembersihnya, dan untuk membersihkan hati kita, penyakit-penyakit di dalam hati kita adalah dengan zikrullah. Maka mari saudara-saudaraku rahimakumullah, di malam hari ini kita isi hati kita dengan berzikir. Kita isi hati kita dengan banyak mohon ampun kepada Allah. Kita isi hati kita dengan bertafakur, dengan banyak mengintrospeksi diri kita. Apakah yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita kemarin? Maka mari kita beriktikad, berikhtiar bersama pada malam hari ini untuk memulai kembali langkah kita yang masih kotor. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka mengapa hati ini harus dibersihkan? Sebab manakala hati ini belum bersih, manakala hati ini masih diisi dengan kesombongan, kita masih merawat kebencian kita terhadap saudara kita, rasa buruk sangka terhadap orang lain masih kita pelihara, rasa kesombongan masih menempel di dalam hati kita. Kalau rasa sombong itu masih nempel di hati kita, meskipun yang kita dapatkan adalah ilmu agama, meskipun yang kita dapatkan adalah nikmat dari Allah, meskipun yang kita dapatkan adalah harta dan benda dari Allah, akan tetapi manakala hati ini masih sombong, maka ilmu agama yang kita dapatkan hanya untuk kita pakai sebagai kesombongan diri, membanggakan sombongnya kehidupan kita, tidak terasa. Disinilah pentingnya kita untuk membersihkan hati kita bersama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka tergantung apa di dalam isi hati kita. Kalau hati kita diisi dengan rasa bakhil, apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, meskipun itu dalam bentuk nikmat yang baik, kalau hati kita masih bakhil, hati kita masih sombong, hati kita masih suudzon, maka apapun kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita hanya akan kita pakai untuk membenarkan kesombongan kita, untuk membenarkan dan membentengi keangkuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka disinilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisha'u wa walahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab yang paling pedih adalah manakala hati kita telah ditutup oleh Allah, penglihatan nurani kita telah ditutup oleh Allah, pendengaran nurani kita telah ditutup dan dikunci oleh Allah. Maka inilah azab yang paling mengerikan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Manakala hati ini telah tertutup, kita berbuat salah tidak merasa itu salah, kita berbuat angkuh tidak merasa kalau itu angkuh, kita bakhil bin medit tidak merasa itu kita bakhil, kita sombong benci terhadap orang lain, tidak sadar padahal hati kita masih punya rasa benci terhadap orang lain, kita masih punya pandangan merendahkan orang lain, tidak sadar kita sebab hati kita telah terkunci, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah azab yang paling mengerikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka alhamdulillah
kita dipertemukan dengan guru kita bersama, dipertemukan dengan ayah guru kita, dipertemukan kita dengan eyang guru kita, disatukan kita di dalam keluarga besar Majelis Ta'lim At-Tadhkir Kaliaren. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang berangkat dari kehidupan yang tidak mengenal arah dan tujuan hidup. Kita berangkat dari kehidupan kita masing-masing dengan perjalanan kehidupan kita masing-masing sebelum kita mengenal ngaji. Maka alhamdulillah, dengan 1000 jalan Allah kita digabungkan menjadi keluarga besar Majelis Ta'lim At-Tadhkir Kaliaren. Alhamdulillah. Karena ini tidak sekonyong-konyong kode. Ini tidak hanya pertemuan yang biasa. Sadar ataupun tidak sadar, jauh sebelum kita menjadi keluarga besar Majelis Ta'lim At-Tadhkir Kaliaren, guru kita bersama, ayah guru kita, eyang guru kita telah berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, berdoa memohon kepada Allah supaya digabungkan dengan saudara-saudara seperjuangan, supaya manusia yang didoakan oleh beliau dekat dengan Allah, mengenal Allah, mendapatkan maghfirah dan hidayah dari Allah. Maka detik dan saat ini alhamdulillah kita bisa duduk bersama menjadi keluarga besar Majelis Ta'lim At-Tadhkir Kaliaren. Alhamdulillah. Maka di Majelis Ta'lim ini kita adalah keluarga besar dengan perjuangan jalan kita masing-masing. Ada yang berjuang dengan tenaganya, ada yang berjuang dengan harta bendanya, ada yang berjuang dengan waktu dan doanya, ada yang berjuang dengan apapun yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Maka inilah kesempatan kita untuk mempersiapkan tabungan akhirat kita sebelum kontrak kita habis di alam dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka waktu yang paling indah adalah waktu di mana hati kita mengingat Allah, adalah waktu di mana kita mengingat apa ya yang kita pakai untuk mendekat kepada Allah. Apa ya karunia yang Allah berikan dalam kehidupan ini yang kita bisa pakai sebagai tangga kita untuk dekat kepada Allah. Maka itulah waktu yang terbaik, waktu yang paling indah, manakala hati ini sadar betul bahwa Allah mengkaruniakan begitu banyak hal. Maka sudahkah karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah hadirkan kita pakai untuk berjuang bersama menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka itulah sedikit ajakan dari kami. Kita awali dengan membersihkan kembali hati kita. Alhamdulillah di Majelis Ta'lim At-Tadhkir Kaliaren kita diajarkan hati ini untuk menunduk serendah-rendahnya di hadapan Allah, supaya tidak muncul sedikit pun kesombongan, supaya keangkuhan ini tidak muncul, supaya bibit-bibit merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling suci di antara yang lain ini tidak tumbuh. Maka kita diajarkan untuk menghamba hati kita kepada Allah dengan selalu memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku ya orang yang hina, Engkau yang maha suci, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Detik dan saat ini begitu banyak niat yang masuk ke dalam hati ini ya Allah, tolong luruskan ya Allah. Tidak ada yang aku cari dan tuju detik dan saat ini hanya Engkau. Tidak ada yang aku cari detik dan saat ini hanya bagaimana hati ini semakin dekat. Tolong ya Allah, agar hati ini jauh dari kesombongan, agar hati ini tidak diadab oleh-Mu ya Allah. Tolong lindungi dan selamatkan pribadiku dan keluargaku ya Allah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, mungkin sedikit itu ajakan dari kami
awalan akhiran tentunya banyak kekhilafan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga pada pertemuan malam hari ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan syafaat dan keberkahan dari Allah, sehingga langkah kehidupan kita semakin hari bisa semakin baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat untuk semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Demikian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.